Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Akbar dengan NIM 221220018, jurusan Teknik Komputer Fakultas Vokasi, kelas TG 5A. Perkenalkan, saya Muhammad Dimas Putra dengan NIM 221220014 dengan program studi Teknik Komputer Fakultas Vokasi semester 5. Perkenalkan, saya Hidayatul Fadli dengan NIM 221220022, jurusan Teknik Komputer Fakultas Vokasi Universitas Bina Dharma. Baiklah, dalam video kali ini kami akan membuat sebuah proyek yang berjudul Arduino dan DHT11, solusi praktis untuk mengukur suhu dan kelembapan. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan solusi praktis yang dapat digunakan untuk mengukur suhu dan kelembaban lingkungan dengan memanfaatkan Arduino dan sensor DHT11. Arduino adalah platform perangkat keras yang terbuka untuk memungkinkan sebuah pembuatan berbagai perangkat elektronik. Sementara DHT11 adalah sensor yang dapat mengukur suhu dan kelembaban dengan harga yang terjangkau dan mudah digunakan. Dengan menggabungkan kedua alat ini, kami dapat menciptakan alat mengukur suhu dan kelembaban yang efektif di berbagai aplikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa alat yang kami gunakan untuk membuat sensor suhu dan kelembapan. Untuk yang pertama yaitu adalah sensor ESP yang berfungsi sebagai penghubung antara sensor DHT ke supply. Yang kedua, ini ada sensor DHT11 yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur suhu dan kelembapannya. Yang ketiga, ada kabel jumper untuk menghubungkan ESP ke sensor DHT-nya. Yang keempat, ada kabel adaptor untuk menghubungkan listrik ke rangkaiannya. Kalian bisa menggunakan kepala charger atau kalian bisa menggunakan port Type A yang ada di laptop. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Arduino Uno secara singkat. Arduino Uno adalah salah satu jenis microcontroller yang sangat populer di kalangan pembuat dan penggemar elektronika, khususnya pada bidang Internet of Things atau IoT. Dengan ukuran yang kecil dan praktis, board ini memungkinkan kita untuk membuat berbagai macam proyek elektronika dan robotika. Arduino Uno juga dilengkapi dengan chip microcontroller ATmega 328P yang bisa diprogram menjalankan berbagai instruksi. Kalian bisa menulis program menggunakan bahasa pemrograman Arduino yang memiliki basis pemrograman C++. Pada board ini juga terdapat banyak pin yang bisa kalian gunakan untuk menghubungkan berbagai sensor, motor, dan komponen lainnya. Ada juga pin digital, pin analog, dan juga pin untuk power supply. Untuk memprogramnya, kalian bisa menggunakan software Arduino IDE dengan cara hubungkan Arduino-nya menggunakan kabel USB ke komputer. Salah satu contoh proyek sederhana yang bisa kalian buat menggunakan Arduino Uno diantaranya menggunakan membuat alat LED dengan menulis sedikit konfigurasi. LED yang kalian rangkai bisa menyala, berkedip, atau melakukan hal yang sesuai kalian inginkan dengan cara konfigurasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu sensor suhu DHT11. Sensor suhu DHT11 adalah sensor digital yang digunakan untuk mengukur suhu dan juga kelembaban. Sensor ini bekerja dengan menggunakan elemen resistif untuk mendeteksi kelembaban dan termistor untuk mengukur suhu. Data yang dihasilkan berupa sinyal digital yang dikirim melalui protokol 1 wire, sehingga mudah dihubungkan ke berbagai microcontroller seperti Arduino dan juga Raspberry Pi. DHT11 memiliki rentang suhu 0 derajat Celcius
hingga 50 derajat Celcius dengan akurasi lebih kurang 2 derajat Celcius serta rentang kelembaban 20% hingga 90% RH dengan akurasi lebih kurang 5%. Sensor ini cocok digunakan pada aplikasi sederhana seperti pemantauan lingkungan, sistem rumah pintar, atau stasiun cuaca mini. Meski harganya murah dan mudah digunakan, DHT11 juga memiliki kekurangan, yakni akurasi yang lebih rendah dan rentang deteksi yang terbatas dibandingkan dengan sensor-sensor lainnya seperti DHT22. Salah satu contoh penggunaannya adalah membaca suhu dan kelembaban. Dengan menggunakan Arduino Uno, program sederhana di mana data dari sensor ditampilkan melalui serial. Baiklah, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sensor ESP. Sensor ESP umumnya merujuk pada penggunaan ESP32 atau ESP8266, dua mikrokontroler populer yang dilengkapi dengan kemampuan Wi-Fi dan Bluetooth, yang sering digunakan dalam berbagai proyek Internet of Things atau IoT. Sensor yang terhubung ke ESP32 atau ESP8266 memungkinkan pengukuran berbagai parameter seperti suhu, kelembaban, gas, gerakan, dan banyak lagi, yang dapat dikirimkan secara nirkabel untuk memantau jarak jauh atau otomatisasi. Dan selanjutnya akan kami lanjutkan ke video perakitannya. Baiklah, di sini kami akan merakit DHT11-nya. Untuk pertama-tama di sini saya akan memasukkan kabel yang hitam di minus. Selanjutnya saya akan masukkan kabel putih untuk plus. Dan seterusnya yang putih. Selanjutnya saya akan menghubungkan kabel jumper ke ESP-nya. Baiklah, di sini saya akan menghubungkan kabel jumper ke ESP-nya ya. Pertama-tama saya akan memasukkan ke VIN. Yang satu lagi ke GND. Untuk kabel yang terakhir saya akan memasukkannya di D15. Setelah itu saya akan menghubungkannya ke kabel adapter. Dan ke kepala casan charger. Nah, sudah dirakit. Seperti inilah hasilnya. Saya selesai merakit alat suhu dan kelembapan. Selanjutnya kami akan mengkonfigurasi menggunakan software Arduino Uno. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan konfigurasi alat pengukuran suhu dan kelembapan menggunakan software Arduino Uno. Untuk step pertama, kalian bisa download software Arduino Uno pada Google kalian atau website kalian. Di sini bisa kalian pilih untuk tipe yang akan kalian download, ada Windows, macOS, Linux. Kemudian jika sudah download, kalian masuk ke menu Arduino-nya. Di sini kebetulan saya sudah mendownloadnya. Kemudian di sini kalian masukkan codingan atau konfigurasi yang kalian perlukan. Di sini saya sudah menyiapkan
konfigurasinya. Perlu diketahui untuk pengukuran suhu dan kelembaban ini menggunakan konfigurasi jaringan WiFi. Berarti kalian harus menyambungkan WiFi yang di perangkat laptop kalian dan juga yang di Arduino Uno harus sama. Di sini saya menggunakan WiFi Redmi Note 10S dan juga di sini saya menggunakan WiFi Redmi Note 10S dengan passwordnya harus sama. Jika sudah, kalian langsung ke upload. Di sini memerlukan waktu, jadi kita tunggu beberapa menit. Baiklah, jika sudah, kalian konfigurasi menggunakan device Blink Console. Sini kalian login menggunakan akun yang kalian sudah buat. Untuk di sini saya sudah menggunakan atau mengaktifkan template untuk mengukur suhu dan kelembaban. Di sini ada tampilan suhu dan juga kelembaban. Kemudian ini bisa digunakan melalui handphone. Kalian tinggal masuk ke handphone kalian, terus download Blink dan juga masukkan email yang sama dengan yang ada di device laptop kalian. Mungkin segini saja video yang bisa saya buat. Untuk selanjutnya kita akan melakukan uji coba lah. Terima kasih. Baiklah, di sini kami akan melakukan uji coba untuk alat yang akan kami buat, yakni suhu dan kelembaban. Kami akan mencoba membakarnya untuk memantau suhu dan kelembabannya. Untuk pertama, kalian buka Blink untuk pemantauan suhu dan kelembabannya. Kemudian untuk kabelnya kita akan colok ke port bagian belakang laptop. Dan selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya, yakni pembakaran untuk melihat suhu dan kelembaban. Untuk kelembabannya tadi 69, ini naik ke 70. Naik ke 71. Dan suhunya naik ke 31, kelembabannya naik ke 73. Untuk kelembabannya naik ke 75. Suhunya naik ke 32. Untuk suhunya naik ke 33. Bisa dilihat suhunya naik ke 31. Naik ke 32, dan untuk kelembabannya naik ke 70. Naik ke 33. Untuk suhunya naik ke 34, dan untuk suhunya 35. Berarti dapat disimpulkan alat yang kami rakit, yakni alat pengukur suhu dan kelembaban, itu berhasil dikarenakan
untuk indikator suhu dan kelembapannya di blink itu terus bertambah. Bisa dilihat suhunya 40 derajat, kelembapannya 60. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan alat suhu dan kelembapan yang sudah kami rakit dan konfigurasi tadi, dapat disimpulkan bahwa pengukuran suhu dan kelembapan merupakan dua parameter lingkungan yang penting untuk berbagai aplikasi, baik dalam bidang ilmiah, pertanian, industri, maupun di kehidupan sehari-hari. Suhu mengukur tingkat panas atau dinginnya suatu objek atau lingkungan, sementara kelembapan mengukur jumlah air yang terkandung di dalam udara. Kedua parameter ini saling terkait dan dapat mempengaruhi kenyamanan pada manusia, tumbuhan, serta kualitas produk industri. Kami juga sudah melakukan pengujian pada gudang beras di daerah pemulutan, yaitu gudang beras Buyung, dan mendapatkan hasil uji yang kami cantumkan di akhir video kami. Menggunakan rangkaian yang dapat digunakan di mana saja dan fleksibel dengan menggunakan hotspot atau wifi. Itu saja kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang dan mohon maafnya, saya Hidayatul Fadli, Saya Taufik Akbar. Saya Muhammad Dimas Putra. kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.